Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Satori, lalu saya sendiri Aufa Putra Buana, lalu ada Aura Nurkansa, Edo Pangestu, Firman Aprianto, dan Marsani Chandra Ibnu Hibah. Pada kesempatan kali ini, dengan tema sistem keamanan berbasis AI lebih andal daripada yang berbasis manusia, kami akan membawakan eh, presentasi dengan judul Perbandingan Sistem Keamanan Berbasis Artificial Intelligence atau AI dengan manusia. Selanjutnya, untuk presentasi ini, kami dari kelas SI 102 dengan Prodi SI PJJ Sistem Informasi dengan mata kuliah eh, Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengajar Bu Vesa Ashifa Nurul Haq Eskom MMSI. Selanjutnya dimulai dengan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Marsani Sadra. Silakan. Baik, untuk pendahuluan, jadi di era digital ini, ancaman keamanan itu semakin kompleks dan beragam. Maka dari itu, kebutuhan sistem keamanan itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu AI hadir untuk mendeteksi ancaman secara cepat dan proaktif. Nah, AI ini bekerja secara otomatis tanpa membutuhkan interferensi manusia terus-menerus. Lalu, jika dibandingkan dengan sistem keamanan manusia ini tuh memiliki peran yaitu dalam pengambilan keputusan intuitif. Nah, maka dari itu dibutuhkan perbandingan kemampuan antara sistem keamanan berbasis manusia dan AI. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ada tiga, yaitu yang pertama, apa saja kemampuan AI pada sistem keamanan. Yang kedua, bagaimana penerapan AI pada sistem keamanan. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan kemampuan antara sistem keamanan berbasis manusia dan berbasis AI. Selanjutnya, dari rumusan dan latar belakang tadi, kita akan masuk ke tujuan. Tujuan utamanya ada tiga, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kemampuan AI pada sistem keamanan, lalu yang kedua, memahami penerapan AI pada sistem keamanan, dan yang ketiga, mengidentifikasi perbandingan kemampuan antara sistem keamanan berbasis manusia dan berbasis AI. Selanjutnya mengenai definisi sistem keamanan. Pertama kita cari tahu dulu apa itu keamanan. Keamanan itu dapat diartikan sebagai keadaan aman yang bebas dari bahaya. Sementara sistem keamanan itu merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang untuk melindungi aset, data, dan informasi serta individu dari kemungkinan ancaman yang timbul. Menurut Stalling, sistem keamanan informasi merupakan upaya yang digunakan untuk melindungi sistem dan data penting dari akses yang tidak sah, kerusakan, perubahan, atau pencurian. Next. Selanjutnya ada mengenai sistem keamanan berbasis manusia. Apa sih sistem keamanan berbasis manusia itu? Yaitu suatu sistem yang bergantung pada intervensi manusia untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Contohnya penggunaan X-ray bagasi yang melibatkan manusia sebagai pengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan barang bawaan tersebut. Untuk itu, pada sistem keamanan berbasis manusia ini akan menekankan kepada kemampuan dan keterampilan manusia terkait dengan pemahaman potensi ancaman dan risiko serta cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, apa sih sistem keamanan berbasis AI? Sistem keamanan berbasis AI merupakan sistem keamanan yang menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan keamanan dan respon terhadap ancaman. Hal ini karena AI memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data, belajar dari pola data, dan bahkan membuat keputusan secara otomatis. Oleh karena itu, sistem keamanan berbasis AI ini akan lebih proaktif dan responsif terhadap adanya ancaman sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Selanjutnya ada definisi dari artificial intelligence atau AI. Terdapat beberapa pengertian dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari Bellman.
Menurut Bellman, pada tahun 1978, AI ini sebagai otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Yang kedua, menurut Charniak dan MC Dermot, pada tahun 1985, AI sebagai studi tentang kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi. Dan yang terakhir ada dari Luger Stubblefield pada tahun 1993 yang eh, menyebutkan AI sebagai cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang cerdas. Selanjutnya, ada sejarah AI. Yang pertama, di masa komputer elektronik, penemuan komputer elektronik di USA ini dan Jerman yang membutuhkan ruang besar dengan konfigurasi ribuan kabel pada tahun 1941. Ada perkembangan AI menurut McCulloch dan Pitts model sel syaraf tiruan pada tahun 1943. Lalu pada tahun 1966 sampai 1974, banyak program AI yang gagal karena keterbatasannya struktur dasar. Nah, mulai kembali lagi jaringan syaraf tiruan itu dari tahun 1986 itu sampai sekarang. Hopewell berkata ada teknik optimasi jaringan syaraf tiruan, menurut Rumelmart dan Hinton, algoritma backpropagation yang diterapkan di ilmu komputer dan psikologi. Baik, selanjutnya untuk penerapan AI pada sistem keamanan, di sini kami memasukkan 5 poin utama, yaitu yang pertama untuk perlindungan data, yang kedua deteksi ancaman cyber, yang ketiga keamanan endpoint, yang keempat otomasi keamanan, dan kelima manajemen kerentanan. Untuk poin yang pertama, perlindungan data, AI memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi anomali, pola, dan ancaman secara real time untuk meningkatkan keamanan data. Lalu yang kedua, deteksi keamanan cyber. AI mengenali pola serangan dan aktivitas mencurigakan menggunakan machine learning dan deep learning. Sebagai contoh, AI diterapkan pada sistem keamanan pada teknologi SIEM. Untuk SIEM itu sendiri merupakan teknologi ataupun platform yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis log-log keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi keamanan. Fungsi utamanya yaitu melakukan pemusatan log dari sistem, aplikasi, ataupun perangkat jaringan. Lalu, yang ketiga, keamanan endpoint. AI dapat melakukan isolasi pada perangkat-perangkat yang terinfeksi dan memutuskan koneksi mencurigakan secara otomatis. Sebagai contoh, untuk penerapan AI pada teknologi keamanan yaitu pada EDR atau XDR. EDR itu sendiri merupakan Endpoint Detection and Response, dan XDR atau Extended Detection and Response, di mana EDR merupakan solusi keamanan yang dirancang untuk berfokus pada deteksi, analisis, respon pada ancaman di sisi endpoint, seperti laptop, desktop. Ya, ini lebih powerful dibandingkan dengan EDR, karena pada XDR ini dapat mengelola keamanan jaringan lintas eh, lintas platform, yaitu bisa menganalisis pada sisi endpoint, jaringan, email, ataupun cloud. Lalu yang keempat, otomasi keamanan. AI mempercepat deteksi dan respon ancaman dengan mengotomatisasi proses keamanan. Contohnya itu SOAR, yaitu Security Orchestrator Automation and Response. Untuk SOAR itu sendiri merupakan teknologi ataupun platform yang melakukan otomatisasi proses respon terhadap ancaman dan melakukan orkestrator alat keamanan yang berbeda. Lalu yang kelima, yang terakhir, manajemen kerentanan. AI memprediksi dan mencegah ancaman dengan menganalisis data untuk mengurangi resiko dan menjaga integritas data.
Baik, selanjutnya ada berbagi sistem keamanan berbasis AI atau artificial intelligence dan juga manusia. Di mana di sini kami akan memasukkan 5 buah poin perbandingan. Yang pertama ada efisiensi operasional, di mana AI dapat bekerja tanpa henti 24 jam tanpa adanya kelelahan dan memungkinkan pemantauan secara real time dan juga memberikan data aktual data dalam jumlah yang besar atau big data yang untuk manusia. Yang kedua ada kemampuan analitis, di mana AI menggunakan algoritma canggih untuk mendeteksi pola yang sangat tinggi. AI belajar dari data historis dan juga mengurangi kesalahan deteksi atau pola negatif. Poin ketiga yaitu respon terhadap ancaman. AI merespon menghasilkan alarm, mengambil tindakan otomatis tanpa intervensi, sehingga memiliki respon yang sangat cepat. Dengan respon cepat, suatu keterangan atau suatu ancaman dapat diminimalisir dan dapat ditangani lebih cepat. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin 4, ada akurasi dan reliabilitas, mana lebih konsisten dan andal dibandingkan manusia. Bebas dari kesalahan atau kesalahan manusia. Untuk poin terakhir yaitu di efektivitas biaya. Pun dalam investasi yang sangat tinggi, implementasi biaya yang sangat tinggi, nah itu memiliki keunggulan jangka panjang, di mana AI dapat menawarkan penghematan jangka panjang dan mengurangi tenaga kerja manusia untuk pengawasan rutin, sehingga suatu perusahaan atau pabrik perlu untuk membayar manusia dalam jangka lama dan semua proses baik keamanan dilakukan oleh AI. Baik, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dari mulai definisi AI itu sendiri, lalu ke sejarahnya, sehingga hingga ke penerapan dan perbandingannya, kami meyakini bahwa sistem keamanan berbasis AI atau artificial intelligence ini secara signifikan lebih unggul dibandingkan sistem keamanan berbasis manusia. AI menawarkan kemampuan pemantauan 24/7 tanpa kelelahan, respon cepat terhadap ancaman, dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar secara efisien, yang sulit dicapai oleh manusia. Walaupun sistem keamanan berbasis manusia memiliki kelebihan dalam pemahaman kontekstual dan analisis intuitif, keterbatasan seperti kelelahan dan bias membuatnya kurang optimal dalam menangani ancaman kompleks secara real time. Dengan teknologi seperti machine learning dan deep learning, AI mampu mendeteksi dan mencegah ancaman secara lebih cepat dan akurat, menjadikannya solusi utama dalam keamanan modern. Kesimpulannya, sistem keamanan berbasis AI ini memberikan keunggulan yang lebih besar dalam efektivitas dan efisiensi dibandingkan sistem berbasis manusia, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital yang terus berkembang. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak tepat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.